Shalom sahabat-sahabat Kandias, adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim. Bagaimana kabarnya? Pasti adik-adik tetap dalam perlindungan Tuhan. Adik semua sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau kita masih boleh ada sampai sekarang ini, semua karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan di setiap kehidupan kita anak-anaknya. Nah, adik-adik kembali saat ini bersama dengan Kandias, kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Adik-adik, dari semua waktu yang ada di dunia ini, termasuk waktu kita sebagai manusia yang sudah kita buat atau planning ke depannya, dan di antara semua waktu-waktu yang kita sudah buat, selalu waktu Tuhanlah yang terbaik. Jadi saat pagi hari ini adik-adik, Kandias memberikan judul kebenaran firman Tuhan, yaitu waktu Tuhanlah yang terbaik. Nah, kalau kita baca ayat sebelumnya adik-adik, bahwa judul perikop di situ dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, pengkhotbah di sini sudah mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Dan dari segala sesuatu itulah hanya waktu Tuhan yang selalu terbaik. Tetapi di ayat 11 mengatakan tadi adik-adik bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu selalu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak bisa memahami waktunya Tuhan. Manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita sudah tahu bahwa dari semua waktu-waktu yang ada di dunia ini, bahkan waktu-waktu yang kita buat, waktu Tuhanlah yang terbaik. Ujung-ujungnya selalu waktu Tuhanlah yang terbaik. Untuk itu adik-adik, karena kita tahu bahwa dari semua waktu yang ada, dari semua yang terjadi di dunia ini, waktu Tuhanlah yang terbaik, maka yang harus kita lakukan adalah ada beberapa poin yang Kandias bagian pada adik-adik semua, yaitu yang pertama, setia membangun komunikasi yang baik kepada Tuhan melalui doa. Nah, adik-adik, karena kita mengetahui bahwa hanya waktu Tuhan inilah yang terbaik dalam kehidupan kita, maka yang pertama yang Kandias bagian pada adik, yaitu kita harus setia membangun komunikasi kepada Tuhan. Cara kita membangun komunikasi kepada Tuhan yaitu tidak pernah terlepas dari doa kita. Ketika kita membangun komunikasi kepada Tuhan, maka disitulah terjalin hubungan yang baik, hubungan yang intim antara pribadi kita dengan Tuhan Yesus, baik itu kepribadian Kandias maupun kepribadian adik-adik semuanya. Kalau ada baca di Yeremia pasal 33 ayat 3 mengatakan bahwa berserulah kepada aku, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak pernah kita pahami, yang tidak pernah kita ketahui. Tuhan akan menyatakan itu kepada kita semuanya. Nah, ini jelas firman Tuhan mengatakan adik, karena kita tidak terlalu bisa memahami waktunya Tuhan, maka untuk itu yang harus kita lakukan, yaitu kita harus berseru kepada Tuhan. Lewat doa-doa kita membangun hubungan yang intim kepada Tuhan. Karena ketika kita membangun hubungan yang baik kepada Tuhan lewat komunikasi kita kepada Tuhan lewat doa, maka perlahan-lahan lama-kelamaan kita pasti bisa mengetahui waktunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan cara kita berdoa, maka kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sama juga adik-adik, ketika adik-adik berpacaran, maka untuk mengetahui kepribadian atau apa yang diinginkan oleh pacar adik-adik itu, maka pasti adik-adik akan selalu mengajaknya untuk selalu berkomunikasi, untuk berbicara. Karena dari situlah nanti terjalin hubungan yang baik, karena dari situlah nanti akan bisa mengetahui apa yang dia mau, apa yang dia sukai dari adik-adik.
Nah, dan yang kedua adik-adik, karena kita tahu bahwa waktu Tuhan inilah yang terbaik, maka yang kedua yang kita harus lakukan adik yaitu tetap setia dan benar dalam perkara-perkara yang kecil. Itu sudah pasti adik-adik. Ketika adik-adik setia dalam hal-hal yang sangat kecil, itulah yang melatih adik-adik untuk setia dalam hal-hal yang besar, dalam perkara-perkara yang besar. Dan di sini dikatakan bukan hanya setia, tetapi benar. Karena sekalipun setia melakukan sesuatu, tetapi kalau tidak benar yang adik-adik lakukan, itu juga bohong namanya. Kalau adik-adik baca di Lukas pasal 16 ayat 10, di situ dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka akan dipercayakan dia hal-hal yang besar, maka dia juga pasti akan setia pada perkara-perkara yang besar. Demikian pula barang siapa benar dalam perkara-perkara yang kecil, maka ia benar pula dalam perkara-perkara yang besar. Nah, dan di sini ada apa yang harus kita lakukan dalam hal ini, yaitu tetap setia apapun yang ditugaskan kepada kita, adik. Contohnya ada tugas dari bapak bu guru dari sekolah memberikan tugas kepada adik-adik untuk dikerjakan di rumah, maka adik-adik harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, setialah melakukannya. Dan di sini dikatakan adik, kalau adik baca di Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah sama seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Dan di Filipi pasal 2 ayat 14 mengatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu tanpa berbantah-bantahan dan bersungut-sungutan. Nah, jadi adik-adik dalam hal ini ketika kita setia juga melakukan sesuatu, dan kita juga harus benar untuk melakukannya. Jangan kita setia untuk melakukan hal-hal itu, tetapi kita bersungguh-sungguh. Nah, itu yang namanya tidak benar adik-adik. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa setia dan benar. Nah, yang kemudian adik-adik, yang ketiga yang kandas bagian pada adik semua, yaitu mempergunakan waktu yang ada. Ya, di Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17 nanti adik-adik bisa membacanya di situ, yaitu pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari adalah hari-hari yang jahat. Ya, dan berusahalah untuk mencari kehendak Tuhan. Nah, di sini adik-adik, kita harus mempergunakan waktu-waktu yang ada. Waktu adik-adik tidak pernah bisa terulang kembali, ya, tidak bisa pernah terulang kembali. Jadi selagi masih ada waktu, marilah adik-adik pergunakan waktu dengan baik. Saat ini adik-adik pergunakan waktu untuk terus belajar, ya, belajar membekali diri dengan berbagai ilmu yang disampaikan oleh bapak ibu gurumu di sekolah. Ketika adik-adik mempergunakan waktu dengan baik, maka lama-kelamaan nanti adik-adik terlatih dengan baik. Lama-kelamaan nanti adik-adik bisa menjadi orang yang sukses, menjadi kepribadian yang luar biasa dan bisa diandalkan, bisa diteladani. Dan selanjutnya adik-adik, karena dari segala sesuatu yang ada dan hanya waktu Tuhan yang terbaik, maka yang harus kita lakukan yaitu percaya hanyalah kepada Tuhan. Ya, karena kita ini tidak tahu waktu kita ini yang terbaik, tapi marilah kita percaya bahwa hanya waktu Tuhan yang terbaik. Ya, di Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7 mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah andalkan kekuatanmu. Akulah dia di setiap langkahmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, adik-adik, di sini adalah yang harus kita lakukan, yaitu harus percaya hanya kepada Tuhan. Ya, bukan percaya kepada orang lain, kepada sesama kita dan lain sebagainya, tapi kita harus menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Bahkan lama-kelamaan kita akan mengetahui kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita, adik. Dan yang terakhir, adik, yang Kanda sampaikan dalam hal ini yaitu selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mungkin adik-adik semua sering membaca di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, dalam hal ini adik-adik, apapun yang terjadi, dalam situasi-situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, adik-adik, kita harus tetap mengucap syukur.
Ya, karena kita harus ingat seperti dari awal tadi bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut apa yang ditanam, dan lain sebagainya. Dan itu adalah hal yang harus terjadi, waktu yang harus terjadi, dan itu semua adalah Tuhan telah mengatur semuanya, dan selalu waktu Tuhan yang terbaik. Jadi adik-adik, dalam hal ini marilah kita belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita belajar untuk mengikuti waktu Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, baik dalam kehidupan Kandeas maupun dalam kehidupan adik-adik semua. Biarlah kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik, biarlah kehidupan kita semakin hari semakin diperbarui di dalam Tuhan. Bahkan kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, tetaplah semangat untuk belajar, bahkan tetap semangat untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena ujung-ujungnya selalu waktu Tuhan yang terbaik. Keberhasilan adik-adik adalah waktu Tuhan, ya. Jadi adik-adik tetap semangat belajar dan juga tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom.